Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Fatur Dopong yang menemani Anda akan beberapa waktu ke depan. Setelah kita melewati beberapa waktu dan sudah lama ya kita di Nun Podcast istirahat, tetapi kembali lagi normal. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ini selain abang saya, kakak saya, ada Bang Selesgoro SPI MPI, Kepala Cabang DKP Alor ya, wilayah cabang Alor. Kehadiran beliau alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, dan beliau ini saya pikir baru tiba dari Alor ke Kupang ya, dan mungkin kesibukannya juga sangat luar biasa, tetapi meluangkan waktu di Nun Podcast ini kita berbagi soal bagaimana mensejahterakan rakyat lewat masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mungkin kehadiran beliau ini bisa kita akan dengarkan secara bersama-sama. Ada beberapa isu yang berkembang akhir-akhir ini yang mungkin kita akan coba untuk diskusi dan mencoba untuk membuka pikiran supaya bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ingin Abang untuk bisa menjelaskan sedikit tentang berkaitan dengan perbedaan soal konservasi dengan yang hari ini di Alor terkhususnya, karena Alor itu sudah masuk pada wilayah pesisir, wilayah konservasi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa waktu yang lalu oleh Ibu Kepala Dinas Perikanan yang saat ini sudah dilantik sebagai PJ Bupati Flores Timur. Itu ada 4 pemanfaatan itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal konservasi dan mungkin hadi mulung yang budaya-budaya Alor itu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga Nun Podcast. Nun Podcast ya. Jadi terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir. Dan ini adalah merupakan waktu yang sangat pas, waktu yang sangat berarti. Semoga apa yang nanti kita sampaikan ini bisa berguna bagi masyarakat. Jadi baik, kami di Kabupaten Alor itu salah satu cabang dinas kelautan dan perikanan dari perikanan provinsi, wilayah membawahi wilayah Kabupaten Alor yang terdiri dari 15 pulau. Di Alor itu ada 15 pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar, dan di dalamnya ada kawasan konservasi. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit dulu bahwa latar belakang bahwa kawasan konservasi di Alor itu mengelilingi 102 desa kelurahan dari 110 desa kelurahan pesisir yang ada di Kabupaten Alor. Itu ada sekitar 16 kecamatan masuk. Jadi wilayah utaranya itu dia di sekitar Lombok Barat sampai di wilayah selatannya itu di Kiraman. Batasnya itu di Kiraman. Kemudian mulai dari Kiraman sampai ke Maritaing itu di luar kawasan konservasi. Dia hanya wilayah 0 sampai 12 mil. Kiraman atau Pureman? Kiraman. Pureman tidak masuk. Tetapi untuk mempercepat pembangunan saat ini juga kita sudah mengusulkan dia masuk di kawasan strategis nasional tertentu, pulau-pulau kecil terluar. Kita tinggal tunggu perpres dari presiden keluar, berarti itu mereka sudah masuk ya. Jadi semua Kabupaten Alor nanti Pulau Alor nanti masuk dalam wilayah yang benar-benar diusulkan untuk pembangunan pesisir. Nah, kembali ke konservasi. Ketika bicara konservasi itu banyak yang berpikir bahwa konservasi itu melarang. Ya ini hampir semua masyarakat bilang konservasi melarang. Padahal sebenarnya konservasi itu punya 3 makna utama di situ. Yang pertama, kita melindungi, kemudian kita mengelola, dan yang terakhir ini yang paling penting, kita memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Jadi karena sudah terlanjur ada beberapa masyarakat yang sudah bilang ini pelarangan, akhirnya kita tidak lagi berpikir tentang untuk memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi manfaatnya juga harus secara sustainable, berkelanjutan. Dia tidak boleh kita manfaatkan, ada aturan-aturannya yang semuanya untuk rakyat. Jadi kawasan konservasi sekarang namanya Taman Perairan Kepulauan Alor. Kalau dulu namanya kawasan konservasi Selat Pantar dan laut sekitarnya. Itu dimulai digiatkan itu tahun 2005 oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Alor. Lalu keluar keputusan menterinya itu sekitar bulan Juni tahun 2015.
itu keluar Kepmen 35 tahun 2015 tentang penetapan kawasan konservasi Selat Pantar dan laut sekitarnya di Kabupaten Alor. Nah, ketika Kepmen itu keluar, di sini timbul masalah. 1 tahun sebelum Kepmen ini keluar, pengelolaan wilayah 0,4 mil yang sebelumnya di kabupaten sudah menjadi kewenangan provinsi dengan keluarnya Undang-Undang 32 tahun 2014. Ya. Sehingga begitu keluar SK itu, kewenangan itu dialihkan ke provinsi, tidak lagi kabupaten yang mengelola. Tetapi dalam salah satu pasalnya disebut komanajerial. Harus pengelolaan secara komanajerial antara kabupaten dengan provinsi. Nanti 2019 baru provinsi mengelola secara utuh ketika lahirnya kantor cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah Kabupaten Alor. Jadi ini saya cerita sedikit supaya bisa memberi pemahaman. Ketika kami masuk, kami melihat bahwa ini kawasan yang bagus, kawasan yang indah, dan harus masuk masyarakat di sekitar pesisir harus dapat manfaatnya. Jangan sampai ini, karena waktu itu kita ingin menggiatkan pariwisata, tapi jangan sampai pariwisata yang kebablasan tanda kutip. Jangan sampai semua masuk mengeksploitasi, akhirnya kan rusak, tidak ada manfaat untuk masyarakat. Ya, betul. Sehingga perlu kita batasi. Batasinya dengan apa? Batasinya dengan kita mengedepankan kegiatan yang berfokus pada desa, adat, dan religi agama. Karena kami melihat bahwa 3 komponen ini untuk kita Indonesia Timur, khususnya di Alor, sangat potensial dan sangat begitu mengikat semua elemen yang ada di daerah itu, baik itu suku, agama maupun ras. Itu kalau bicara dengan 3 mereka diam. Lain kalau kita bicara dengan aturan, masih ada bantah. Tapi kalau adat, ini suku, adat, religi dengan desa masuk pasti diam. Sehingga dari situlah maka kami mulai mengembangkan ini. Pengembangan kawasan konservasi berbasis desa, adat, dan religi. Tapi ada kendala di situ. Kendalanya yaitu waktu awal kawasan konservasi ini kategorinya suaka. Ini sama seperti cagar yang di hutan. Tidak boleh dimanfaatkan itu kalau aturannya. Ketika keluar Permen 31 tahun 2020 tidak boleh dimanfaatkan. Kalau ini terjadi maka tidak boleh ada pelayaran, tidak boleh ada penangkapan ikan, tidak boleh ada pariwisata dan lain-lain di dalam laut yang 102 desa itu. Akhirnya kami lakukan review, harus rubah secepatnya. Alhamdulillah tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023 Menteri Kelautan Perikanan menetapkan kawasan itu berubah nama dan berubah kategori menjadi taman. Kenapa kita harus rubah nama? Karena kalau kita pakai nama Selat Pantar, maka pemahaman masyarakat hanya berpikir wilayah antara perbatasan Alor, Pulau Buaya dengan Pantar. Itu yang disebut Selat Pantar. Mereka tidak melihat lagi kata yang dan laut sekitarnya. Sehingga kita harus rubah. Jadi kami masukkan Taman Perairan Kepulauan Alor. Jadi itu utama itu sedikit sejarah dari kawasan konservasi itu. Dari stigma masyarakat itu adalah mungkin sudah disampaikan itu berkaitan dengan konservasi ini, itu pembatasan antara akses ekonomi masyarakat di sana itu sangat dibatasi sekali soal konservasi karena penangkapan pun dibatasi, kemudian saat ini masyarakat mencari hidup di sana juga dibatasi. Apakah konservasi itu berdampak sampai di situ? Kalau memang itu terjadi, bagaimana dengan kehidupan nasib masyarakat yang saat ini mereka mencari hidup di Pulau Lapang dan Pulau Batang itu? Baik, terima kasih Ama. Karena Ama sudah menyinggung masalah Pulau Lapang, Pulau Batang, saya jelaskan sini. Sebenarnya tidak ada pembatasan. Maksud pembatasan ini tanda kutip ya. Pembatasan itu adalah dia memanfaatkan secara berkesinambungan. Artinya jangan sampai dia misalnya dia tangkap dengan alat yang seharusnya ikan dalam populasi sedikit dia tangkap dengan alat yang besar. Contoh. Harusnya di kawasan konservasi itu harus kapal yang 5 GT ke bawah untuk nelayan-nelayan pesisir. Karena dia di dalam satu kawasan yang kecil. Tapi kita tangkap dengan kapal yang di atas 20 GT. Akhirnya kan otomatis populasi ikan itu akan cepat habis. Nah itu maksudnya pembatasan dengan melihat dia tetap bermanfaat untuk masyarakat. Kembali ke Pulau Lapang dan Pulau Batang. Jadi tidak ada pelarangan sebenarnya. Jadi tidak ada pelarangan masyarakat untuk menangkap ataupun membudidayakan rumput laut di situ. Yang kami ingin arahkan ke situ adalah mereka mempunyai legalitas Pulau Lapang ya, legalitas perizinan
ketika dia memanfaatkan ruang laut. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kelautan, barang siapa memanfaatkan ruang laut menetap lebih dari 30 hari, wajib memiliki izin namanya KKPRL, izin kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Itu pemberlakuannya seumur hidup atau Dia ada masa-masanya. Nah, kalau dulu sebelum 2023 itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha usaha-usaha perikanan, usaha-usaha pariwisata yang kami sebutkan, dia buat budidaya, buat ini apa terapung, jeti, kemudian buat rumah makan terapung. Tetapi kalau itu hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, lalu pertanyaannya pembudidaya kecil bagaimana? Iya. Pertanyaan lagi, masyarakat yang di pesisir yang kelompok-kelompok masyarakat yang buat lopo-lopo untuk orang masuk untuk misalnya mau nikmati sunset atau itu bagaimana? Mereka tidak punya izin. Akhirnya Kementerian Kelautan mengeluarkan Perdirjen nomor 15 tahun 2023. Di situ pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bisa memfasilitasi masyarakat lokal dengan persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin tanpa biaya, seperti itu. Nah, ini yang kami mau terapkan di Pulau Lapang. Jadi sebenarnya Pulau Lapang ini kan dari 585 hektar area untuk yang potensial budidaya rumput laut, itu baru dimanfaatkan belum sampai 100 hektar. Masih sedikit. Masih sedikit, sangat sedikit. Itu baru sekitar 20%, belum sampai sekitar 22-23 lah. Kalau kita misalnya kita memberikan mereka akses untuk mengurus perizinan, otomatis mereka kerja dengan legas. Ini KPPRL itu sama seperti sertifikat ketika kita di darat. Yeah. Kalau kita punya sertifikat, berarti kan kita rumah itu atau lokasi itu menjadi milik kita. Kita bukan milik ya, kita yang kelola, tapi tidak masalah. Ketika ada yang mau datang, kita sudah pegang izin. Nah, di perairan juga begitu. Kalau misalnya mereka punya izin, siapapun tidak bisa datang untuk mengusir mereka dari situ. Walaupun dia pakai regulasi apapun, tidak bisa. Tapi kalau misalnya cara pandang masyarakat bahwa tempat itu adalah misalnya hak milik, dan yang kedua ada tempat misalnya ini tanah saya, kenapa saya harus urus izin dan lain-lain. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah izin. Bagaimana Abang tanggapan? Baik, jadi ini kita harus bedakan dulu. Ya. Nah, jadi antara di Pulau Lapang ini antara darat dan laut. Ya. Kalau darat itu di Taman Wisata Alam. Ya. Dia masuk kawasan konservasi Taman Wisata Alam yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Kalau di sini dikelola oleh BBKSDA. Tapi kalau di wilayah pesisir dan sampai dengan 4 mil itu, itu ada di kewenangan kami. Ya. Nah, kami mengurus yang di laut supaya mereka punya izin, miliki izin. Tetapi kami juga tidak, waktu tahun 2019 ketika kami masuk pertama di Alor, kita dengan BKSDA sudah memfasilitasi itu. Ini terbukti ya, saya bicara ini terbukti. Coba lihat yang di Pulau Lapang bagian timur, itu kan sudah ada rumah semua. Ya, betul. Dulu kan dilarang. Ada musala juga. Ya, ada malahan ada ini masjid sekarang. Itu kan dilarang. Dulu dilarang, tidak boleh ada pembangunan situ. Tetapi kita kolaborasi dengan BBKSDA, dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah desa, masyarakat adat, pemerintah provinsi. Akhirnya pada saat penentuan blok di darat, itu daerah itu disebut blok khusus. Ya, blok khusus. Jadi pihak BBKSDA maupun Kementerian Lingkungan Hidup mempersilahkan masyarakat yang budidaya rumput laut untuk membangun di atas, tetapi tidak permanen. Tidak permanen. Jadi semi permanen. Ya. Nah, ini sebenarnya jadi sekarang walaupun mereka bangun itu tidak ada masalah, hanya tidak ada sertifikat. Jadi tidak melarang mereka sebenarnya itu. Berarti tanah milik pemerintah. Pemerintah, tetapi dimanfaatkan. Mereka ada bekerja di situ, maka dimanfaatkan. Nah, ini harus kita kita harus istilahnya kita kunci, kita legalitaskan dia. Ya. Yang daratnya kan sudah, lautnya ini. Tapi kalau soal izin, aksesnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu saja, misalnya daerah misalnya di Kecamatan Pantar Barat saja, atau akses bisa juga dipakai oleh di masyarakat Pantar atau di kabupaten-kabupaten lain. Nah, kalau untuk izin itu bisa kalau izin mana? Izin laut ya? Izin laut. Nah, kalau izin laut itu siapa saya bisa memperoleh izin. Jadi misalnya saya dari Jakarta, saya mau izin membangun apa di situ. Kalau di situ tidak dilindungi masyarakat yang budidaya rumput laut, tidak kita beri legalitas dengan izin yang KPPRL untuk masyarakat lokal itu,
maka otomatis dari luar bisa masuk dan mencaplok ketika dia mengurus izin orang itu. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai, karena pengurusan izin ini bukan di kabupaten, bukan di provinsi, tapi di pusat. Ya. Sehingga kita di pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan pemerintah desa, kita mau supaya ini kita backup memang, kita jaga memang supaya mereka punya legalitas. Jangan sampai suatu saat tiba-tiba muncul izin yang izin baru di daerah tersebut. Terakhir Abang, Ya. saya lihat di grup di media sosial itu, di grup Facebook tidak salah itu, Ya. ada bukan sedikit soal ada kearifan lokal yang dilakukan oleh budaya mulung, Ya. budaya mulung. Coba buka mungkin bisa di-spill sedikit mulung Hading Mulung ini, apakah semacam dengan konservasi atau ada sisi perbedaan di situ? Baik, jadi sebenarnya begini, mulung ini kita harus berbangga. NTT hanya satu daerah mulung. Mulung ini kalau mungkin pernah dengar, kalau di Maluku namanya Sasi. Nah, itu. Jadi mulung ini sebenarnya konservasi yang dilakukan oleh nenek moyang kita turun-temurun. Yeah. Dari sebelum orang NTT, sebelum kita kenal ini konservasi, sebelum pemerintah, mereka sudah lakukan ini di Alor, di Pulau Lapang. Menutup. Jadi ada namanya Hading Mulung, ada namanya Hoba Mulung. Yeah. Hading Mulung menutup. Menutup biasa sebenarnya Hading Mulung itu mereka tutup pada bulan Oktober. Pada saat mereka turun ke darat untuk bercocok tanam di kebun. Yeah. Ketika musim hujan selesai bercocok tanam, laut sudah mulai menjanjikan sesuatu, maka bulan April itu mereka lakukan Hoba Mulung, buka. Untuk lakukan penangkapan. Nah, ini yang harus kita lestarikan dengan ritual adat. Di situ paling bagus karena ada istilahnya sumpah adat. Yeah. Siapa yang masuk melanggar akan dimakan buaya dengan hiu. Dan ini pernah terjadi memang. Yeah. Nah, ini yang kita satukan dengan konservasi. Kan tujuannya sama ini, melindungi. Kenapa kita harus satukan? Karena wilayah ini harus kita, seperti yang saya katakan pertama, kita harus tetap jadikan ini berbasis desa adat religi. Nanti kita masuk situ. Timbul tanda tanya ketika adat ini sudah masuk, mereka katakan bahwa ada yang mengatakan bahwa nanti ini untuk pariwisata. Betul, bisa juga untuk pariwisata. Tetapi pariwisata yang berbasis adat. Yeah. Bukan pariwisata yang masuk langsung, tidak. Bukan pariwisata yang datangkan Bukan. dari luar, bukan telanjang. Bukan. Ya, jadi begini. Konsep pariwisata kami itu begini. Konsep pariwisata Pulau Lapang ini jadikan sebuah kawasan ekowisata rumput laut, sudah ada ini. Yeah. Nah, dia datang ke situ selain menikmati keindahan pulaunya, yang paling utama adalah dia menikmati tentang rumput laut, cara belajar rumput laut. Dia tidak boleh langsung ke Pulau Lapang, harus turunnya di Baranusa. Yeah. Nanti kalau misalnya ada investor atau mau buka rumah hotel atau masyarakat mau buka homestay, silakan di Baranusa situ, jangan di Pulau Lapang. Yeah. Sehingga perekonomian jalan. Nah, kalau dia mau ke Pulau Lapang, ada tata cara adatnya. Siapa yang buat? Tata cara adat SOP-nya itu dibuat oleh lembaga adat, desa, masyarakat, kasih ke kami tetapkan itu. Yeah. Jadi bukan kami yang menetapkan itu. Salah satu contohnya begini, ketika dia harus ke Pulau Lapang, dia wajib menggunakan perahu motor yang ada di Baranusa. Yeah. Masyarakat, itu sudah yang pertama. Kedua, wajib menggunakan kawatek. Yeah. Dengan sarung adat. Dan itu membeli, dia tidak bisa dia harus beli. Artinya ada penambahan mata pencaharian baru satu. Kita punya mama menjual apa. Lalu ada, dia wajib bawa makanan, dia wajib dia tidak boleh bawa makanan dari situ. Tapi makanan yang disiapkan di Pulau Lapang, kalesong, ikan, semua di sana. Dan dia tidak boleh bawa makanan dari situ. Nah, ini yang kita lalu di Pulau Lapang bagaimana daratnya, yang kawasan konservasi darat itu? LHKP. Pihak lingkungan hidup sudah mau melakukan konsultasi publik untuk bagaimana desa membangun di sana. Yeah. Buat lopot, tapi itu semua dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat desa Pulau Lapang, masyarakat Belang Merah dengan Baranusa, rumpun kerajaan Baranusa. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali bilang nanti akan ada wisata kebablasan. Tidak bisa begitu. Ini daerah sakral, tidak bisa orang masuk di. Mungkin benar ada foto-foto yang video yang mengatakan ada beberapa apa. Itu saya pastikan bulan depan kami larang, tidak boleh lagi masuk tanpa melalui lembaga adat dan tanpa menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Kita lihat tanpa sepengetahuan kami waktu itu. Itu kejadian-kejadian sebelum 2023 lah. Seperti itu.
Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin ini sedikit pencerahan yang sangat luar biasa dan mungkin ini memberikan edukasi terhadap masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Alor sebagai daerah konservasi dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin selama ini berkaitan dengan hal ekonominya dan yang kedua berkaitan dengan wisata dan kedua yang terakhir adalah berkaitan dengan investor dan itu segala macam sudah disampaikan oleh Bang Seles Goro. Mungkin di akhir daripada pertemuan kita pada kesempatan ini mungkin berikan sedikit testimoni untuk bisa memberikan penguatan terhadap konservasi yang ada dan sehingga bisa berjalan dengan normal ataukah memang sudah masih ada gesekan-gesekan ataukah mungkin tidak ada lagi gesekan tapi sampai saat ini bisa dia berjalan dengan normatif saja. Saya persilakan di terakhir. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya satu berpesan, kita bersatu semua elemen. Penyatuannya melalui adat, religi dan desa. Itu di situ adalah penyatuan. Itu unsur yang paling kuat di Kabupaten Alor. Kalau itu kita bersatu maka kita masyarakat, desa, adat bisa bangun ini kawasan, bisa bangun itu perairan darat secara terintegrasi. Karena apa nanti kami akan mengeluarkan per hari ini saja itu yang ini sudah kami uji cobakan dengan nanti kami uji cobakan dengan ini apa? Dengan dugong. Semua yang diving wajib pakai dugong. Jadi sehingga tidak seperti dulu orang datang diving dia langsung pulang, tidak. Diving dia wajib ke dugong. Itu kalau tidak mau ke dugong berarti tidak boleh diving di Alor. Seperti itu. Jadi ini saya yakin dan saya sangat yakin. Ya keyakinan saya mungkin tidak 100% ya. Karena yang sisanya Tuhan punya lah. Yeah. Tetapi saya yakin bahwa kalau kita bersatu, kita gunakan adat, religi, desa, bangun itu bangun pesisir dan pulau-pulau di Alor. Alor suatu saat akan lebih dari Labuan Bajo, lebih dari Raja Ampat, lebih dari Bali. Dan saat hari ini mungkin saya mau sampaikan juga bahwa Alor ini bukan memiliki titik side dive yang terbaik nomor 2 di dunia, tapi nomor 1. Karena di Alor lengkap. Dalam 2 jam orang selam, dia bisa menikmati keindahan bawah laut, dia bisa mendapatkan paus, dia bisa melihat lumba-lumba. Itu tidak pernah ada di daerah manapun di dunia ini. Itu kelebihan Alor, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak, luar biasa pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menginspirasikan masyarakat, terkhusus pada masyarakat Alor yang hari ini menjadi pusat konservasi. Mungkin daerah lain juga ada. Mungkin semua yang terjadi di masyarakat adalah berkaitan dengan masalah konservasi itu lahir daripada pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelumnya terjadi. Ya, tapi mungkin kehadiran dari Bang Seles ini memberikan kepuasan terhadap kita. Kalaupun tidak puas, nanti Bang Seles kembali ke Alor bisa didiskusikan dengan baik agar kita menemukan solusi-solusi untuk pembangunan Kabupaten Alor ke depan yang lebih maju dan lebih baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa kawan-kawan, Abang nanti ajak kawan-kawan untuk bisa subscribe di sini. Oh ya, Abang tunjuk di sini. Subscribe di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.